Bab 241. Aku belum pernah menyentuh taekwondo sebelumnya. Ah, jangan memarahiku, kata Sugar. Kurasa aku berhasil. Setidaknya kita menang 2 ronde. Hanya itu. Lin Yi terdiam. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Baiklah, tenanglah. Kata Sugar sambil tersenyum, takut kalau Lin Yi tidak akan mengajaknya bermain lagi. Bermain sendiri, aku mau ke kelas. Ya, aku akan membawakanmu makan siang nanti. Lin Yi pergi ke pusat kebugaran setelah meninggalkan kantor, tetapi kali ini ia menuju ke lantai 2. Dia dikelilingi oleh sekelompok gadis ketika dia mencapai tangga. Guru Lin, apakah Anda bertanggung jawab atas kelas lain selain perencanaan karir untuk mahasiswa? Tanya seorang gadis bercelana ketat. Saya juga bertanggung jawab atas kelas basket dan taekwondo. Guru Lin, Anda benar-benar hebat. Anda bahkan tahu basket dan taekwondo. Guru Lin, kita mau pindah kelas sekarang. Apa sudah terlambat untuk belajar taekwondo dan basket? Semester ini hampir selesai. Kurasa kamu nggak bisa pindah kelas. Kalau begitu, bisakah kamu mengajari kami aerobik? Sesuai jadwal kelas, kelas aerobik akan diajari oleh guru lain. Aku juga tidak bisa mengajar. Lin Yi melihat jam tangannya. Kelas akan segera dimulai. Jangan berkerumun di sini. Kalian juga harus pergi ke kelas. Ya, aku mengerti, Guru Lin. Jaga kesehatanmu. Jangan terlalu memaksakan diri. Setelah mengantar gadis-gadis itu pergi dari area tersebut, Lin Yi tiba di ruang taekwondo. Dia masuk melalui pintu dan melihat deretan penghargaan, yang melambangkan kejayaan universitas. Salah satunya tampaknya memperebutkan gelar juara kedua nasional. Penghargaan ini sedikit mengejutkan Lin Yi. Ia tidak menyangka sekolah seperti ini begitu unggul dalam taekwondo. Ya Tuhan, itu Guru Lin. Seorang gadis berambut panjang berseru kegirangan saat melihat Lin Yi berdiri di pintu. Nama gadis itu adalah Yawen Zheng. Pacarnya, Tianbo Chen, adalah salah satu anggota utama klub taekwondo, dan ia juga memiliki hubungan baik dengan guru yang bertanggung jawab atas taekwondo, sehingga ia akhirnya mendaftar untuk kelas ini. Pada akhir semester, dia akan menerima poin tambahan untuk ini. Wen, pelankan suaramu. Pacarmu masih di barisan depan, kata teman sekamar Yawen. Maaf. Aku terlalu bersemangat. Sudut bibir Zheng Yawen terangkat. Ia begitu bersemangat hingga tak bisa menutup mulutnya. Aku selalu gagal mendapatkan tempat untuk perencanaan karir mahasiswa, Guru Lin. Aku tak menyangka akan bertemu dengannya di kelas taekwondo. Aku sangat senang. Mendengar bisikan-bisikan di barisan belakang, seorang anak laki-laki berambut pendek di barisan depan kembali menatap Zheng Yawen. Melihat ekspresi pacarnya tidak benar, Zheng Yawen segera menyembunyikan ekspresi gembiranya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kak Bo, sepertinya benar. Kelas Guru Chen sudah diambil alih olehnya. Apa yang dilakukan sekolah ini? Bukankah menjijikkan menemukan orang seperti itu untuk mengajar taekwondo? Chen tua, kurasa kau harus mengkhawatirkan pacarmu. Hati-hati jangan sampai dia tergoda, kata anak laki-laki lain. Enyahlah. Lihat wajahnya, kau tahu dia kuat di luar tapi lemah di dalam. Bagaimana bisa dia dibandingkan denganku, kata Chen Tianbo dengan nada meremehkan. Kau percaya aku bisa menendangnya sampai mati hanya dengan satu tendangan? Aku percaya. Kau kekuatan utama klub taekwondo, dan kau sudah sabuk merah. Selain Guru Chen, tak banyak orang yang bisa menahan tendanganmu. Lin Yi tidak peduli dengan bisikan para siswa di bawah, ia menunggu Chen Jianye datang untuk mengambil alih kelas. Pada saat yang sama, Chen Jianye dan seorang anak laki-laki yang berkulit kecoklatan berjalan memasuki pusat kebugaran. Nama anak laki-laki itu adalah Wang Haoyu. Ia adalah petarung unggulan teratas di klub taekwondo Universitas Guru. Ia lebih kuat dari Chen Tianbo dan hampir menyandang sabuk hitam. Guru Chen, ada apa? Kenapa ada guru baru? Tanya Wang Haoyu. Pihak lain itu punya hubungan keluarga dengan kepala sekolah, jadi dia mengikuti semua kelas saya dan Guru Sun. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan uang secara cuma-cuma. Kau bercanda. Taekwondo itu kelas yang sangat teknis, dan dia mau ikut. Sekalipun dia serakah uang, tidak ada orang lain yang akan bersikap seperti dia. Dia mungkin berpikir olahraga itu tidak penting, jadi dia bisa main-main saja. Itulah kenapa dia begitu berani. Omong kosong, tegur Wang Haoyu, dia jelas-jelas meremehkan kelas taekwondo kita. Tenanglah, kata Chen Jianye, aku memanggilmu ke sini hari ini untuk membicarakan hal ini. Apakah Guru Chen punya cara untuk mengusirnya? Chen Jianye mengangguk. Aku sudah memikirkan caranya. Saat kelas dimulai, kau bisa menunjukkan kekuatanmu di depannya dan membuatnya mundur. Gampang, serahkan saja padaku. Saat keduanya berbicara, mereka tiba di pintu masuk klub taekwondo.
Wang Haoyu melirik Lin Yi dengan jijik sebelum kembali ke kelompok. Jianye menghampiri Lin Yi dan menyapanya dengan sopan. Guru Lin. Guru Chen. Setelah menyapanya, Jianye menoleh ke yang lain. Saya yakin semua orang sudah mendengarnya. Mulai hari ini, saya tidak akan memimpin kelas taekwondo kalian. Sisa kelas akan dipimpin oleh Guru Lin. Mari kita beri dia tepuk tangan. Meskipun tidak banyak gadis yang mendaftar untuk taekwondo, mereka bertepuk tangan dengan antusias, sangat berbeda dengan anak laki-laki. Guru Lin, saya sudah membuat rencana pengajaran untuk kelas taekwondo di awal semester. Anda bisa melanjutkan sesuai rencana pengajaran. Jianye menyerahkan rencana pengajaran kepada Lin Yi sambil berbicara. Baiklah, mari kita lanjutkan sesuai rencana pengajaranmu. Kalau tidak, kalau ritmenya terganggu di tengah jalan, pembelajaran mereka juga akan terganggu. Lin Yi membolak-balik rencana pengajaran dan berkata, menurut rencana pengajaran, yang seharusnya kita pelajari hari ini adalah latihan tanding 1 lawan 1, tetapi sebelum itu, kita perlu melakukan beberapa latihan pemanasan untuk menghindari cedera. Dengan rencana pelajaran di tangan, Lin Yi merasa jauh lebih rileks. Ia tidak perlu menggunakan otaknya sendiri dan hanya mengikuti prosedur. Terlebih lagi, rencana pelajaran Jianye Chen sangat rinci, bahkan sampai ke nama orangnya. Dengan cara ini, ia bisa menghemat banyak waktu. Setelah beberapa menit, latihan pemanasan selesai. Lin Yi melihat rencana pelajaran dan berkata, selanjutnya, mari kita lihat dua mahasiswa, Wang Haoyu dan Chen Tianbo, yang memberikan demonstrasi kepada kita. Mendengar Lin Yi memanggil nama Wang Haoyu dan Chen Tianbo, orang-orang yang duduk di tanah bertepuk tangan dengan keras. Mereka berdua adalah dua jagoan klub taekwondo. Akan sangat seru melihat mereka bertanding. Aku masih lebih suka pria seperti Wang Haoyu. Lihat ototnya. Aku pasti akan merasa aman berdiri di sampingnya. Apa gunanya merasa aman? Kalau mau cari pacar, cari aja yang setampan Guru Lin. Wang Haoyu sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Guru Lin, Anda ditugaskan untuk mengajar kami taekwondo, jadi Anda pasti cukup cakap, kan? Sabuk hitam Anda sekarang sudah berapa? Saya belum pernah menyentuh taekwondo sebelumnya, jadi saya tidak punya sabuk, kata Lin Yi. Bab 242. Tendangan roundhouse yang indah. Apa, kamu belum pernah taekwondo sebelumnya? Semua orang tidak lagi tenang. Mereka mengira dia hanya praktisi tingkat rendah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia bahkan belum pernah berlatih taekwondo sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan sekolah itu? Aku tahu kalian semua meragukan levelku, kata Lin Yi sambil tersenyum. Tapi sebelum kelas, aku belajar sedikit tentang taekwondo. Nggak masalah bagiku untuk mengajarimu. Guru Lin, apakah kamu bercanda, kata Wang Haoyu. Kamu hanya belajar sedikit tentang taekwondo sebelum kelas, dan kamu berani mengajari kami. Kenapa tidak? Tanya Lin Yi. Ini bukan kelas taekwondo profesional, ini hanya kelas pendidikan jasmani pilihan. Aku bisa mengajarimu sebanyak ini, kan? Perkataan Lin Yi menyebabkan keributan. Siswa normal tidak masalah dengan itu. Mereka tidak peduli dengan apapun di kelas pendidikan jasmani. Namun, orang-orang seperti Wang Haoyu dan Chen Tianbo berbeda. Mereka semua adalah anggota inti klub taekwondo dan sangat bersemangat tentang taekwondo. Mendengar kata-kata Lin Yi, mereka pun dipenuhi amarah. Guru Lin, apakah Anda meremehkan taekwondo? Bukan itu masalahnya, kata Lin Yi. Tapi aku sudah bilang kalau kelasnya lebih tinggi, aku mungkin tidak bisa. Kelas taekwondo tingkat sarjana seharusnya tidak masalah. Guru Lin benar-benar mendominasi, kata Zheng Yawen dengan mata penuh bintang. Dasar orang yang sedang jatuh cinta, cepat bangun. Pacarmu masih di depan. Melihat perhatian pacarnya tertuju pada Lin Yi, raut wajah Chen Tianbo berubah semakin jelek. Guru Lin, Anda bilang Anda merasa cukup baik untuk mengajar kami, tapi sekarang saya ingin bertanding dengan Anda dan murid-murid lain menonton. Apakah Anda berani menerimanya? Tidak mungkin. Chen Tianbo ingin menantang Guru Lin. Bukankah hasilnya sudah jelas? Dia sudah sabuk merah, sementara Guru Lin belum pernah latihan taekwondo sama sekali. Dia hanya tahu sedikit tentang aturannya. Bukankah ini sama saja dengan orang dewasa yang menindas anak berusia 3 tahun? Benar juga, kan? Dia sudah menindas seseorang. Jangan khawatir. Guru Lin tidak bodoh. Dia tahu levelnya sendiri. Kalau dia bertarung dengan Chen Tianbo, dia pasti akan kalah. Aku yakin dia akan menemukan alasan untuk menolak. Aku juga berpikir begitu. Dia tahu dia bukan tandingannya, tapi kalau dia masih ngotot menyerang, dia pasti bodoh atau cacat mental. Bau mesiu di kedua sisi semakin kuat, dan senyum muncul di wajah Jianye. Lin Yi ini sungguh pemberani tetapi tidak cerdas.
Dia hanya menggunakan beberapa trik sederhana untuk membuatnya memakan umpan itu. Dia memang terlalu bodoh. Guru Lin, Anda sudah melihat level Chen Tianbo, dan dia pemarah. Jangan merendahkan diri Anda ke levelnya. Meskipun alur cerita telah berjalan sesuai harapannya, ia tetap harus bangkit dan mengatakan sesuatu. Hal ini sesuai dengan statusnya sebagai guru. Setelah membujuk Lin Yi, Jianye berpura-pura menatap Chen Tianbo dengan tegas. Chen Tianbo, ada apa denganmu? Apa kau tidak menghormati senioritas? Apa kau tidak tahu tentang situasi Guru Lin? Kenapa kau masih mencoba bertanding dengannya? Apa yang kau pikirkan? Apa kau punya banyak uang? Apa kau sanggup membayar biaya pengobatannya? Aku tahu aku salah. Aku lupa kalau Guru Lin itu kerabat kepala sekolah. Chen Tianbo mencibir. Kalau ada yang rusak, aku benar-benar tidak mampu membayarnya. Mendengar kata-kata Chen Tianbo, semua orang ingat. Guru Lin mendapatkan pekerjaan ini karena hubungan pribadi. Jika memang demikian, jika Chen Tianbo menyakiti Guru Lin, penyelesaiannya tidak akan sesederhana sekadar membayar biaya pengobatannya. Dia bahkan mungkin dikeluarkan. Apakah kamu yakin ingin bertarung denganku? Lin Yi bertanya dengan ringan. Aku tidak yakin. Chen Tianbo mengangkat bahu. Aku hanya mahasiswa miskin. Aku tidak punya banyak koneksi, jadi aku benar-benar tidak mampu memberi kompensasi padamu. Pada saat itu, Chen Jianye maju dan berkata dengan munafik. Guru Lin, Chen Tianbo sudah sabuk merah, dan Anda bahkan bukan pemula. Menurut aturan taekwondo, Anda berhak menolak. Lagi pula, Anda gurunya. Kalaupun Anda menolak, itu wajar saja. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Siapa bilang aku akan menolaknya, tanya Lin Yi enteng. Meskipun aku belum mempelajarinya secara detail, itu sudah cukup untuk menghadapinya. Perkataan Lin Yi membuat semua gadis yang hadir mengerutkan kening, berpikir bahwa dia tidak tahu luasnya antara langit dan bumi. Guru Lin, apa yang terjadi? Kenapa Anda harus begitu menderita demi harga diri Anda? Kamu sudah dewasa, seharusnya kamu tidak terlalu impulsif. Lagi pula, Chen Tianbo adalah muridmu. Jika kamu kalah, bukankah akan lebih memalukan? Kamu mungkin juga mencari alasan untuk menolaknya. Jangan pukul wajahnya, atau citra Guru Lin yang sempurna akan hancur. Guru Lin, mengapa Anda melakukan ini? Kata Chen Jianye, ini tidak baik untuk Anda. Kamu bisa minggir. Lin Yi menatap Chen Tianbo, kalau kamu siap, lakukan saja. Aku yang akan melakukannya. Guru Lin, kaulah yang menyuruhku melakukannya, kata Tianbo sambil menyipitkan mata. Ya, aku akan memberimu nilai penuh untuk kelas ini jika kau berhasil mengalahkanku, kata Lin Yi. Tentu saja itu akan menyenangkan. Nilai penuh gratis. Ini hari keberuntunganku, kata Tianbo. Tianbo, lebih baik kau menahan diri. Tinju dan kakimu buta. Jangan pukul wajah Lin, kata Hao Yu, menikmati kemalangan Lin Yi. Guru Lin adalah idola semua gadis di sekolah. Kalau kau melukai wajahnya, kau mungkin tidak akan bisa keluar dari sekolah hidup-hidup. Sungguh sakit kepala, kata Chen Tianbo. Saya ingin menggunakan cara yang lebih maskulin untuk bersaing dengan Guru Lin. Saya tidak menyangka dia akan punya banyak gadis yang mendukungnya. Ketampanannya menunjukkan bahwa dia punya keunggulan. Pasar tidak lagi membutuhkan pria maskulin seperti kami. Itulah yang kumaksud, jadi kamu harus bersikap lembut. Baiklah, aku mengerti. Saat dia mengatakan itu, Chen Tianbo menatap Lin Yi, Guru Lin, aku akan bergerak. Baiklah, ayo. Saat itu juga, raut wajah Chen Tianbo tiba-tiba menjadi serius. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan menyerang Lin Yi. Bagaimanapun, Chen Tianbo adalah pemegang sabuk merah. Rangkaian gerakannya sudah sangat mengesankan di mata orang biasa. Jianye mengangguk puas, mengutuk dalam hatinya. Kekuatan dan kecepatannya meningkat pesat, dan sudut serangannya juga cukup bagus. Sepertinya dia banyak berlatih akhir-akhir ini. Lin Yi pasti ketakutan setengah mati melihat gerakan ini. Para gadis di klub mengepalkan tangan mereka erat-erat, telapak tangan mereka berkeringat karena gugup. Chen Tianbo adalah petarung terkuat kedua di klub taekwondo universitas. Lagi pula, kelihatannya dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Bagaimana Lin Yi akan membela diri? Berbeda dengan yang lain, di mata Lin Yi, gerakan Chen Tianbo memang kurang apik. Dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh kebijaksanaan orang bijak itu, terlalu mudah untuk menghadapinya. Saat itu, Tianbo sudah berada 3 meter di depan Lin Yi, melompat ke udara, dan menebas dengan tebasan yang dahsyat. Lin Yi menggelengkan kepala melihat gerakan Tianbo yang ganas. Sebaiknya ia memberinya pelajaran karena lawannya mulai serius. Lin Yi mundur selangkah dan sedikit memutar tubuhnya. Sebuah tendangan roundhouse yang indah mendarat di tulang rusuk Tianbo.
Chen Tianbo jatuh ke tanah sambil berteriak keras, tidak bisa bangun lagi. Bab 243. Dia adalah pria yang tidak akan pernah kamu miliki. Dia benar-benar dikalahkan. Semua orang yang hadir terkejut. Tak seorang pun menyangka bahwa pemegang sabuk merah Chen Tianbo tidak akan bertahan satu gerakan pun. Apakah mataku menipuku? Bagaimana Chen Tianbo bisa kalah? Bukankah dia petarung unggulan kedua di klub taekwondo? Dia langsung terbunuh seketika. Guru Lin sungguh luar biasa. Dia baru belajar sedikit ilmu taekwondo, tapi sekarang dia sudah bisa menggunakannya. Dia jenius. Ekspresi wajah Chen Jianye dan Wang Haoyu sedikit berubah, dan mereka tercengang. Mereka tidak pernah menduga hasil seperti itu. Dia tidak pernah mendapatkan pelatihan yang memadai. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh dalam satu pukulan? Taekwondo bukanlah olahraga yang dapat dimenangkan dengan mengandalkan kekuatan. Atas pengaturan Jianye, Tianbo dibantu turun dari matras. Guru Lin, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh, kata Haoyu. Terlalu jauh, kata Lin Yi, aku sudah menunjukkan belas kasihan. Jika memang begitu, maka aku ingin meminta Guru Lin untuk melakukan beberapa pertukaran. Haoyu sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia yakin bahwa Tianbo tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung tadi, atau dia tidak akan terkalahkan dalam satu serangan. Sedangkan dirinya sendiri, standarnya sudah mendekati sabuk hitam. Ia jauh lebih kuat daripada Chen Tianbo. Bahkan Guru Chen pun harus bertarung dengannya dalam waktu yang lama sebelum pemenangnya bisa ditentukan. Tidak masalah baginya untuk menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan amarahnya. Apakah kamu yakin ingin bertarung denganku? Jangan bilang Guru Lin tidak berani, tanya Wang Haoyu dengan nada provokatif. Jangan bilang Guru Lin juga tahu kalau Tianbo tidak menggunakan kekuatan penuhnya tadi, lalu memanfaatkan celah untuk mengalahkannya. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Kebetulan, rencana latihan hari ini adalah sesi sparring 1 lawan 1. Jadi, aku akan memberi mereka demonstrasi. Pada saat ini, Chen Jianye berjalan dan berkata dengan suara rendah. Guru Lin, saya rasa Anda sebaiknya berhenti saat Anda masih unggul. Apa maksudmu dengan berhenti saat kamu masih unggul? Kamu bahkan belum belajar taekwondo. Sungguh suatu kebetulan kamu bisa mengalahkan Chen Tianbo barusan, kata Chen Jianye. Aku tahu kekuatan Haoyu. Dia hanya sedikit lebih lemah dariku, dan dia tidak akan memberimu kesempatan kali ini. Jianye menunjuk sertifikat yang tergantung di dinding dan berkata, sertifikat juara kedua nasional itu dimenangkan oleh Haoyu. Jangan sok tahu. Dia tidak akan memukulmu sembarangan. Kalau sampai dia melukaimu, nanti malah jadi masalah. Petik 2. Tidak masalah. Ini hanya sesi sparring, kata Lin Yi. Lagi pula, aku seorang guru. Dia menantangku. Kalau aku tidak menerimanya, aku tidak akan bisa memimpin kelas ini. Guru Lin, kamu punya nyali. Ayo kita pergi. Wang Haoyu berteriak dan melesat menuju Lin Yi. Sesampainya di Lin Yi, ia mengerahkan seluruh tenaganya melalui kakinya dan melompat. Sebuah tendangan ganda yang dahsyat pun diarahkan ke wajah Lin Yi. Ekspresi Lin Yi tetap tidak berubah. Ia mencengkeram pergelangan kaki Wang Haoyu dan menariknya dengan kuat. Lalu, ia melemparnya seperti sampah. Bang! Wang Haoyu jatuh tersungkur ke tanah. Rasanya seperti tanah berguncang. Tidak mungkin, one shot lagi. Satu tembakan saja, dasar bodoh. Wang Haoyu mengumpat kesal dan bangkit. Teruskan. Bahkan tidak ada sedetik pun jeda sebelum Wang Haoyu bangkit dan menyerang Lin Yi lagi. Chen Jianye menyipitkan matanya saat dia dengan tenang menganalisis situasi. Tendangan Wang Haoyu tidak terlalu kuat, tetapi yang benar-benar kuat adalah teknik pukulannya. Pukulan lurus yang tampak sederhana itu menjadi jurus pamungkasnya. Serangan semacam ini tidak memberi siapapun kesempatan bernapas, apalagi Lin Yi. Bahkan ia harus mengerahkan tenaga untuk bertahan. Sekarang Wang Haoyu serius, dia akan jatuh. Seperti yang diharapkan Chen Jianye, Wang Haoyu menggunakan pukulan lurus paling sederhana dan paling efektif kali ini. Namun, yang mengejutkan semua orang, Lin Yi menghindari serangan Wang Haoyu hanya dengan sedikit memutar tubuhnya. Kemudian, dia memutar tubuhnya sedikit ke samping. Tendangan samping membuat Wang Haoyu terpental. Ah! Teriakan melengking terdengar. Wang Haoyu sekarang dalam kondisi yang lebih buruk daripada Chen Tianbo. Wajahnya pucat pasi dan dia hampir pingsan. Pada saat ini, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Bola matanya hampir jatuh. Wang Haoyu adalah atlet nomor 1 di universitas tersebut. Berkat dialah, universitas tersebut berhasil meraih juara kedua di turnamen nasional. Meski begitu, sekarang dia benar-benar kalah dari orang awam. Bagaimana mungkin?
Guru Lin, apakah Anda yakin belum pernah berlatih taekwondo sebelumnya? Tanya Jianye dengan gemetar. Aku tidak perlu berbohong kepadamu tentang ini, kan? Semua orang merasa seperti terkena pukulan telak setelah menerima jawaban positif. Seseorang yang hanya memiliki pemahaman kasar tentang aturan taekwondo ternyata memiliki teknik dan kemampuan yang luar biasa, bahkan bisa menggunakannya dalam pertarungan sungguhan. Jenius macam apa dia? Apakah ada sesuatu di dunia ini yang dapat menghentikannya? Lin Yi memiringkan kepalanya dan menatap Jianye, tanpa ekspresi. Guru Chen, kemampuan kedua siswa ini sangat rata-rata. Bagaimana kalau guru mencobanya? Dengan kecerdasan Lin Yi, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui rencana licik Jianye? Dia hanya terlalu malas untuk memperhatikannya. Tidak. Kita tidak perlu bertanding lagi. Benar-benar tidak perlu. Jianye panik dan keringat dingin bercucuran. Keahliannya tidak jauh lebih tinggi daripada Wang Haoyu. Lin Yi dapat mengalahkannya dalam satu gerakan, sedangkan dia mungkin tidak akan bertahan dalam 3 gerakan. Jika dia bertanding dengannya, itu sama saja dengan meminta untuk dipermalukan. Ia mungkin juga mencari alasan untuk menolak, atau citranya di mata para siswa akan ternoda selamanya. Lalu, apakah saya memenuhi syarat untuk mengajar taekwondo sekarang? Tentu saja, kata Chen Jianye buru-buru, di seluruh universitas, tidak ada yang lebih cocok daripada Guru Lin untuk mengajar taekwondo. Itu bagus. Percakapan antara keduanya membuat siswa di bawah mulai berbisik-bisik. Guru Lin sungguh hebat. Bahkan Guru Chen pun takut padanya. Aku baru saja merekam adegan sparringnya. Nanti aku posting di forum. Saat perkelahian tadi, salah satu ujung baju Guru Lin terangkat. Saya melihat otot perutnya. Guru Lin sungguh luar biasa. Beliau memang idola saya. Saya sangat mengagumi Guru Lin, kata Zheng Yawen. Yawen, pacarmu dikalahkan oleh Guru Lin. Seharusnya dia jadi musuhmu, kan? Aku sudah memutuskan untuk putus dengan Chen Tianbo setelah kelas. Anak laki-laki yang sombong dan egois seperti dia sama sekali tidak bisa diandalkan. Pria rendah hati seperti Guru Lin adalah tipeku. Tapi dia adalah pria yang tidak akan pernah kamu dapatkan. Aku hanya perlu berfantasi tentangnya di malam yang sepi dan dingin. Kamu benar-benar sudah gila. Chen Tianbo. Dia telah dipukuli, dan sekarang dia akan putus dengannya. Di mana logikanya? Baiklah, kita semua diam, kata Lin Yi dengan suara rendah. Seketika, seluruh aula hening. Tak seorang pun bersuara. Kelas taekwondo akan segera berlanjut dengan damai. Apakah ada yang mau keluar dan berlatih tanding denganku? Tanya Lin Yi. Kalau ada, kamu boleh keluar. Aku. Zheng Yawen berdiri. Guru Lin, aku ingin bertanding denganmu. Apa yang dilakukan gadis sepertimu di sini? Guru Lin, aku serius, kata Zheng Yawen. Tapi saat kita berdua bertanding, bisakah kau melakukan double leg takedown padaku? Pencopotan dengan 2 kaki. Ya. Kamu boleh memelukku dulu, lalu melemparku sesukamu, tapi kamu harus lembut. Aku takut sakit. Bab 244. Cara membungkam Ji Qingyan. Lupakan saja. Aku orang yang kuat. Aku benar-benar takut menyakitimu. Enggak apa-apa kalau sakit. Aku tahan saja. Aku bisa, kata Zheng Yawen. Baiklah, berhenti main-main. Chen Jianye berkata, mulai sekarang, Guru Lin akan bertanggung jawab atas kelas taekwondo kalian. Jianye pergi dengan sedih setelah beberapa pengingat sederhana. Dia tidak punya muka untuk tinggal di sini lagi. Lin Yi mengikuti rencana pelajaran untuk sisa kelas, menghemat banyak energinya. Namun, ada beberapa gadis yang lebih sulit dihadapi. Mereka terus berkata bahwa mereka ingin berlatih gulat dengannya, bahwa mereka tidak takut sakit, dan bahwa mereka pasti mampu menahannya. Hal ini membuat Lin Yi sangat sakit kepala. Lin Yi bahkan lebih lelah daripada setelah pertandingan basket. Bel segera berbunyi, tetapi sebelum Lin Yi dapat meninggalkan pusat kebugaran, teleponnya berdering. Itu telepon dari Ji Qingyan. Guru Lin, seharusnya sudah waktunya kelasmu berakhir, kan, kata Ji Qingyan dengan manis. Bagaimana kamu tahu kalau aku akan menyelesaikan kelas jam segini? Periode kedua di universitas berakhir saat ini, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Aku sudah menyiapkan bahan-bahannya untukmu. Ayo masak. CEO Ji yang hebat, perusahaan sebesar ini menunggu Anda untuk mengelolanya, tapi Anda tidak melakukan hal-hal penting. Anda bermain-main dengan makanan di dapur setiap hari. Apa Anda tidak takut kinerja Anda akan menurun? Aku tidak takut, kata Ji Qingyan dengan tenang, jika bisnisku sedang tidak bagus, Guru Lin akan memberiku beberapa proyek dan kinerjaku akan meningkat. Siapa yang berani menyerahkan bisnisnya kepada mitra yang tidak dapat diandalkan seperti Anda?
kalau kamu tidak memberikannya padaku, aku akan menggigitmu. Kamu boleh menggigitku, tapi jangan terlalu keras. Hah? Maksudmu, jangan gigit keras-keras. Bacalah secara terpisah. Membacanya secara terpisah, gumam Ji Qingyan dalam hati. Gigit, bacanya terpisah dulu. Lin Yi. Kamu menggodaku lagi. Bip bip bip. Lin Yi menutup telepon sebelum Ji Qingyan selesai. Dia baru saja tiba di tempat parkir, dan Sugar menelepon sebelum dia sempat mengenakan sabuk pengaman. Makanan di kafetaria hari ini lumayan enak. Kamu mau makan apa? Aku traktir ya. Aku ada urusan nanti siang, jadi aku tidak akan makan di sekolah. Kamu tidak perlu membelikan apapun untukku, kata Lin Yi. Baiklah kalau begitu. Aku akan membelikannya lain kali, tapi kamu tidak boleh marah. Kamu tetap harus bermain-main denganku lain kali, kata Sugar dengan suara rendah. Dengarkan saranku. Dengan IQ-mu, sebaiknya kau tinggalkan saja game dan main yang lain saja. Main apa? Bermain dengan dirimu sendiri. 20 menit kemudian, Lin Yi berkendara ke Chaoyang Group. Dia mendorong pintu kantor dan mendapati wanita itu sedang menatapnya sambil tersenyum. Tuan Lin terlalu tepat waktu. Sekarang tepat pukul 12, tepat waktu. Aku takut kamu akan mati kelaparan di kantor, jadi aku datang ke sini terburu-buru. Aku tidak setidak berguna itu. Ji Qingyan keluar dari mejanya dengan gembira. Ayo, 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 aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Apa yang begitu misterius? Tas hadiah kejutan. Ji Qingyan mendorong Lin Yi ke pintu ruang ganti. Cepat, tutup matamu. Apa yang kau lakukan? Kenapa aku masih harus menutup mataku? Bersikaplah baik, semuanya akan baik-baik saja suatu saat nanti. Lin Yi mengusap dagunya. Kedengarannya tidak benar. Lin Yi memejamkan matanya dan Ji Qingyan membuka pintu kamar ganti dengan bunyi berderit. Baiklah, buka matamu. Apa yang menyambut matanya adalah deretan pakaian, aksesoris, dan sepatu hak tinggi yang memukau dengan berbagai gaya. Apakah hadiah misterius yang kamu sebutkan itu adalah stocking yang baru saja kamu ganti? Bukan yang ini. Aku baru saja menggantinya pagi ini dan lupa menyimpannya. Ji Qingyan agak malu. Bisakah kamu fokus pada hal lain? Apa kamu tidak menemukan yang lain? Hadiah misterius yang kamu sebutkan seharusnya sepatu Keds di tanah, kan? Ya. Ji Qingyan tersenyum. Dari Air Jordan 1 sampai 14, aku juga membelikan sepasang untuk kamu pakai saat kamu di kelas basket. Dia mengeluarkan 2 lagi kaos LeBron James dari ruang ganti. Dan ini, menurutku akan terlihat bagus padamu. Lin Yi tidak menyangka dia akan begitu rajin. Dia membeli semua barang ini setelah mengetahui bahwa dia sekarang menjadi guru basket. Sangat sayang jika membeli begitu banyak sekaligus. Itu bukan pemborosan, itu bukan uangku, kata Qingyan. Apa kamu pakai uang pelamar lain untuk membelikanku baju dan sepatu Keds? Lumayan, kamu memang tahu caranya hidup. Puff, aku tidak setebal itu, kata Qingyan. Aku membelinya dengan uang dari dermaga, jadi tanggung jawabmu. Lin Yi tertawa. Saya sangat terkesan dengan operasi Anda. Ji Qingyan tersenyum bangga bagaikan mawar yang indah. Lin Yi, aku sudah membelikanmu sepatu Keds dan kaos, sekarang waktunya masak, kan? Aku sudah berlarian sepanjang pagi dan aku kelaparan. Baiklah, tunggu di sini. Oke. Lin Yi pergi ke dapur. Ia mendapati bahwa persiapannya sudah selesai dan ia tinggal memasak saja. Dilihat dari bentuk hidangannya, keterampilan Ji Qingyan dalam menggunakan pisau sudah jauh lebih baik. Setidaknya, potongan-potongannya berukuran sama. Tepat saat Lin Yi hendak memasak hidangan pertama, Ji Qingyan datang dari luar. Deng, lihat apa yang aku kenakan. Lin Yi berbalik dan melihat Ji Qingyan telah berganti pakaian baru. Ia telah berganti dari seragamnya menjadi celana pendek denim, tetapi dengan jersey Kobe di atasnya. Akan tetapi, karena kaosnya kebesaran, kaos itu menutupi seluruh celana pendek denimnya, sehingga memberi ilusi kepada orang-orang bahwa dia tidak mengenakan apapun di baliknya. Selain itu, Ac 14 hitam dan merah di kakinya merupakan sentuhan akhir untuk keseluruhan pakaiannya. Tidak buruk, kata Lin Yi. Bagaimana bisa tidak buruk? Puji aku. Kaki yang indah, panjang, putih, dan lurus. Dia memutar matanya ke arah Lin Yi. Apakah kamu lebih suka kalau aku pakai sutra hitam? Presiden Ji sangat mengenal saya. Kenal kamu, sayang. Cepat masak, aku lapar. Sambil berbicara, dia tidak lupa pergi ke lemari es dan mengambil jus mangga. 20 menit kemudian, Lin Yi mengeluarkan 4 hidangan dan sup dan meletakkannya di meja kopi. Ji Qingyan memiliki selera makan yang besar, tetapi dia tidak tahu harus mulai makan yang mana saat dia menggigit sumpit. Cepat makan.
Apa kamu tidak kelaparan? Aku lapar, tapi semua hidangannya terlihat lezat. Aku bingung mau makan apa. Bisik Ji Qingyan, biar ku beritahu sebuah rahasia. Rahasia apa? Aku diam-diam mengukur berat badanku hari ini, dan beratku naik 5 pon. Ji Qingyan menahan sumpit di mulutnya seperti bola kempes. Aku ingin menurunkan berat badan, tapi begitu melihat hidanganmu, aku jadi kehilangan motivasi. Aku punya cara untuk membuatmu diam agar kamu bisa menurunkan berat badan. Bab 245. Sebuah cerita tentang makan. Apa yang bisa saya lakukan? Biarkan aku bercerita. Dengarkan aku. Ji Qingyan mengangguk dengan ekspresi serius. Suatu hari, seekor gajah sedang buang air besar di rumput. Setelah buang air besar, ia menyadari tidak ada kertas. Seekor kelinci putih kecil kebetulan lewat. Gajah itu bertanya, "Kelinci putih kecil, apakah bulumu rontok?" Kelinci putih kecil itu tidak bisa menjawab, jadi gajah itu menggunakan kelinci putih kecil itu untuk menyeka pantatnya. Menjijikkan sekali. Nggak bisa ngomongin hal lain. Jangan khawatir, aku belum selesai, kata Lin Yi. Keesokan harinya, gajah itu sedang makan. Setelah makan, ia menyadari tidak ada kertas untuk menyeka mulutnya. Seekor kelinci hitam kecil muncul di sebelahnya. Gajah itu bertanya, "Kelinci hitam kecil, apakah bulumu rontok?" Kelinci hitam kecil itu tidak bisa menjawab, jadi gajah menggunakan kelinci hitam kecil itu untuk menyeka mulutnya. Lalu kelinci hitam kecil itu berkata, "Tuan Gajah, akulah kelinci putih kecil yang kemarin." Lin Yi, kamu menjijikkan sekali. Kamu mau aku makan atau tidak? Ji Qingyan merasa seperti akan gila. Ia benci kakinya kurang panjang, kalau tidak, ia pasti sudah menendangnya. Aku di sini untuk membantumu menurunkan berat badan, kata Lin Yi sambil tersenyum. Apakah kamu sudah nafsu makan sekarang? Aku mau muntah, kata Ji Qingyan. Aku nggak mau makan, aku nggak mau makan. Lihat, efek yang diinginkan telah tercapai. Kalau aku nggak makan, kamu juga nggak bisa makan. Tapi nanti aku bisa makan lagi. Aku bahkan sudah mengeluarkan kartu asku, dan kau masih bisa memakannya. Apa kau seekor gajah? Lin Yi, aku akan membunuhmu. Ji Qingyan bergegas menghampiri dengan marah dan mendorong Lin Yi ke sofa. Masih berani main-main denganku? Aku akan menggelitik kakimu. Saya memakai sepatu hari ini, dan Anda tidak bisa melepasnya. Kalau begitu aku akan pergi ke tempat lain. Aku tidak takut digelitik di tempat lain, jadi trikmu tidak akan berhasil. Berderak. Pintu kantor didorong terbuka dan waktu seakan berhenti pada saat itu. Apa aku datang di waktu yang salah? Tanya He Yuan ragu-ragu. Jangan salah paham. Ini tidak seperti yang kau pikirkan, Ji Qingyan menjelaskan dengan panik, wajahnya seperti buah persik matang. Bahkan belum jam 1 siang. Kenapa dia ada di sini? Itu terlalu memalukan. Jangan khawatir, senior, kamu bisa menjelaskannya pelan-pelan. Aku mendengarkan, kata He Yuan. Aku benar-benar ingin tahu, selain bercinta, apa lagi yang bisa dilakukan seseorang dalam posisi ini? Ada apa denganmu? Lin Yi berteriak, kamu sudah dewasa, jadi kenapa masih menonton? Keluar dari sini dan kembali dalam 2 jam. 2 jam. He Yuan memelototinya. Bos, kamu terlalu sombong, aku pergi sekarang. Kenapa kamu pergi? Tetap di sini, kata Ji Qingyan. Kurasa itu bukan ide bagus, kata Lin Yi, berpura-pura gelisah. Kenapa begitu? Jika saya melakukan 2 hal sekaligus, saya khawatir tubuh saya tidak akan sanggup. Hah? Ji Qingyan tertegun sejenak sebelum dia mengerti apa yang dimaksud Lin Yi. Lin Yi, kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan mencekikmu sampai mati, kata Ji Qingyan dengan marah. Bangun, kenapa kau masih berbaring di sana? Oke. Masam banget. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun, tapi baru kali ini aku lihat seniorku pakai jersey. Bos, kamu jago banget sama cewek. Aku cuma pamer kaki. Keberuntungan macam apa ini? Cuma gerimis kecil. Hanya gerimis. He Yuan memberikan ekspresi penuh pengertian, seolah-olah dia mengatakan bahwa dia mengetahui segalanya. Benar. Bukan apa-apa. He Yuan tersenyum ambigu. Karena kakak senior tidak mengizinkanku pergi, maka aku tidak akan pergi. Kebetulan aku belum makan siang. Sekali digigit, 2 kali malu. He Yuan tidak berbasa-basi kali ini. Dia mengambil sumpitnya dan mulai makan. Ji Qingyan tidak senang. Aku sudah lama memohon padanya untuk membuatkan ini. Kenapa kamu memakannya? Memikirkan hal ini, Ji Qingyan mengambil ponselnya dan mengirim pesan WeChat ke Lin Yi. Ji Qingyan, ceritakan sebuah kisah pada Yuan. Lin Yi, oke. Cerita apa? Ji Qingyan,
Kisah kelinci putih kecil dan gajah. Mengapa kamu ingin aku menceritakan kisah ini padanya? Tanya Lin Yi. Kalau dia makan semua makanan yang kamu masak untukku, lalu aku harus makan apa? Aku nggak bisa biarkan dia memanfaatkanku. Apa masalahnya? Dia sudah memakannya sekali, dan kamu diam saja, kata Lin Yi. Itu cuma sekali, oke. Makan sekali saja sudah cukup. Aku sendiri baru beberapa kali. Lin Yi. Mentalitas macam apa itu? Ji Qingyan, ayo, ayo, ayo. Lin Yi terbatuk ringan mendengar ancaman Ji Qingyan. Yuan, bagaimana kalau aku menceritakan sedikit cerita tentang makan? Tentu, aku bisa makan sambil mendengarkan, kata He Yuan. Ceritanya begini, ada seekor gajah di padang rumput. Haha. He Yuan mulai tertawa begitu cerita dimulai, membuat Lin Yi tercengang. Saya bahkan belum memulainya, mengapa kamu tertawa? Bos, apakah cerita yang ingin kamu sampaikan tentang seekor gajah yang menyeka pantatnya dengan kelinci putih? Bagaimana kamu tahu? Aku pernah mendengarnya sebelumnya, kata He Yuan sambil makan, tanpa terpengaruh. Masih banyak lagi, kata Lin Yi. Aku akan ceritakan lebih banyak lagi. Aku juga tahu sisanya. Keesokan harinya dia menyeka mulutku dengan kelinci hitam kecil itu. Begitu. Kau bahkan tahu itu. Ya. Kata He Yuan sambil mengambil sepotong tulang rusuk. Ada bagian ketiga dari cerita ini. Pada hari ketiga, seekor landak kecil datang dan gajah itu menggigit giginya. Kemudian, landak kecil itu memberitahu bahwa itu adalah kelinci putih kecil yang kemarin. Sebelum He Yuan dapat menjelaskan mengapa kelinci putih kecil itu menjadi landak, Ji Qingyan tidak dapat menahannya lagi. Dia bergegas ke kamar mandi dan muntah. Ketika keluar, wajahnya pucat pasi. Melihat 4 hidangan dan 1 sup di meja, nafsu makannya langsung hilang. Kakak senior, kenapa muntah-muntah? He Yuan tertegun. Jangan bilang kau hamil. Bukankah kau bilang kalian berdua tidak bersalah? Bagaimana mungkin sesuatu terjadi hanya karena saling bergesekan? Apa yang bisa disyukuri? Tahukah kamu betapa menjijikkannya cerita-ceritamu? Menjijikkan. Bukankah ini cuma cerita tentang makan? Kenapa kamu menganggapnya serius? He Yuan menyantap sepotong iga lagi dengan lahap. Rasanya sungguh lezat. Ji Qingyan. Dia ingin mati. Lin Yi sama seperti He Yuan. Dia tidak terpengaruh sama sekali dan menikmati makan siang yang lezat. Ji Qingyan, di sisi lain, bahkan tidak mau mencobanya. Ia bahkan tidak makan sesuap pun. Setelah makan, He Yuan berinisiatif membersihkan sisa makanan di dapur sebelum kembali ke kantor. Bukankah kamu ingin membicarakan investasi? Ayo kita mulai sekarang, kata Lin Yi. Mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan, tetapi mereka hanya saling memandang. Prosedur untuk Lingyun Capital telah selesai. Kami dapat resmi beroperasi dalam waktu dekat, kata He Yuan sambil membolak-balik dokumen di tangannya. Selain itu, wawancara untuk yayasan dimulai besok. Sebagai bos besar di balik layar, maukah Anda datang dan melihat-lihat? Aku tidak tertarik dengan prosesnya, aku hanya melihat hasilnya. Kau dan Pak Tuaki bisa menangani ini, kata Lin Yi. Nanti saya kirim 1 miliar untuk mengelola yayasan. Kita akan fokus pada panti asuhan dulu, baru kemudian daerah pegunungan miskin di negara ini. Aku punya sesuatu untuk dikatakan, sela Ji Qingyan. Saya pikir saat ini, kita harus fokus pada bisnis grup Lingyun, dengan yayasan sebagai penopang. Jika kita menginvestasikan semua uang kita ke yayasan, kemungkinan besar hal itu akan memengaruhi perkembangan bisnis perusahaan lainnya. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik dan bertindak sesuai kemampuan kita saat melakukan kegiatan amal. Bab 246. Siapa yang berani melawan kakakmu? Aku mengerti maksudmu, kata Lin Yi. Aku juga bukan Mesias, jadi aku hanya akan membantu semampuku. Jangan khawatir, aku tidak akan menaruh kereta di depan kuda. Ji Qingyan mengangguk. Wajar saja jika Lin Yi mengerti hal ini. Beramal pada dasarnya adalah hal yang baik, namun harus dikendalikan dengan baik karena merupakan masalah besar yang sudah ada sejak zaman dahulu. Itu adalah masalah sosial yang tidak berubah karena kemauan seseorang. Lin Yi sendiri tidak mampu menyelesaikannya. Saya punya saran, kata He Yuan. Anda dapat memanfaatkan yayasan ini sebagai peluang bisnis bagi Lingyun Group. Setiap kali Anda meluncurkan rencana penanggulangan kemiskinan, Anda dapat mempublikasikannya. Ini akan sangat bermanfaat bagi budaya perusahaan dan citra sosial. Tidak apa-apa, kata Ji Qingyan. Tapi menurutku lebih baik menunggu untuk melakukan ini di tahap selanjutnya dari rencana. Mengapa? Saat ini, grup Lingyun masih dalam tahap awal. Jika terbongkar terlalu dini, dampaknya tidak akan baik.
Kaum kapitalis kelas atas selalu menjaga stabilitas lingkaran ini. Begitu seseorang bangkit, hal pertama yang mereka lakukan adalah bekerja sama untuk menekannya. Banyak perusahaan yang gulung tikar dalam situasi seperti ini. Hanya ketika mereka tidak dapat mengendalikannya, mereka akan memilih untuk berdamai. Dengan ukuran grup Lingyun, mereka mungkin tidak mampu bersaing dengan seluruh pasar modal, jadi sebaiknya mereka tetap bersikap rendah hati dan melakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah. Ji Qingyan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bahaya pasar modal daripada Lin Yi dan He Yuanyuan. Dia tidak yakin apakah kapitalis lain akan melakukan hal buruk terhadap Lingyun Group, tetapi tindakan pencegahan perlu diambil. Lin Yi tidak memahaminya sebelumnya, tetapi sekarang dia memahaminya secara mendalam. Longxin adalah contoh yang baik. Menghentikan mereka membeli mesin fotolitografi adalah salah satu cara mereka membatasi perkembangan Longxin. Inilah kekuatan kapital. Bos, bagaimana menurutmu? Kakakmu sudah bicara. Siapa yang berani tidak mendengarkan? Yo, aku sungguh tidak menyangka kalau kamu adalah seorang istri yang tegas. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Ji Qingyan berkata dengan malu, tetapi dalam hatinya, ia gembira. Ini pendapatku yang relevan, dan dia tidak punya alasan untuk membantahnya. Baiklah, aku mengerti. He Yuanyuan tersenyum dan berkata, Direktur Lin, akhir-akhir ini, rencana pembiayaan Cisco berjalan sangat lancar. Pihak lain tidak curiga dengan 100 juta yang Anda minta untuk diinvestasikan oleh kakak senior. Ini sesuai harapan saya. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah Cisco melakukan pergerakan lain? Ada hal besar lainnya. Mereka sedang memperluas pabrik. He Yuanyuan menyisir rambutnya dan berkata, saya dengar dari kabar angin bahwa pabrik Cisco di pinggiran kota Zonghai telah mengimpor 5 set peralatan lagi. Kapasitas produksinya bisa ditingkatkan setidaknya 30%. Mereka sedang bekerja lembur untuk memenuhi pesanan kami. Apakah kalian punya gambaran kasar kapan mereka bisa mengirimkan barangnya? Saudara Qi dan orang-orang dari Cisco telah membicarakan hal ini, dan akan memakan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan. Mereka sudah memperbarui peralatan baru, dan mereka masih membutuhkan banyak waktu. Angka itu sudah sangat konservatif, kata He Yuanyuan. Meskipun mereka bilang akan menyelesaikan pesanan dalam 3 hingga 4 bulan, saya rasa sudah cukup bagus jika mereka bisa mengirimkan barang dalam 4 bulan. Saya tidak sabar menunggu hal ini terjadi. Ji Qingyan tahu segalanya tentang rencana Lin Yi untuk Cisco, tetapi dia masih tidak mengerti niatnya. Ngomong-ngomong, siapa orang yang bertanggung jawab di pabrik Cisco? Tanya Lin Yi. Direktur pabrik itu adalah Cao Xiangyu, ketua Cisco, dan putra Cao Jiadong. Kata He Yuanyuan. Dia mengirim putranya sendiri ke sana. Kami tidak tahu banyak tentang Cao Xiangyu. Kami hanya tahu bahwa dia dikirim untuk belajar di Inggris saat SMP. Dia baru kembali tahun lalu, kata He Yuanyuan. Lin Yi bersandar di kursinya, mengetuk-ngetukkan jarinya pada sandaran tangan. Cao Jiadong hanya punya satu putra, tanya Lin Yi. Ya, dia hanya punya satu putra, tapi dia punya putri bernama Cao Jingqiu. Putrinya juga kuliah di Inggris. Dia 3 tahun lebih muda dari Cao Xiangyu, kata He Yuanyuan. Lin Yi mengangkat kepalanya dan menatap He Yuanyuan. Menurutku, jadi CFO itu buang-buang bakatmu. Seharusnya kamu jadi detektif, kamu tahu banyak. Apa masalahnya? Tanya He Yuanyuan sok. Kalau kamu mau tahu, aku bahkan bisa membantumu mencari tahu kapan menstruasinya tiba. Ji Qingyan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Atasan macam apa yang dia miliki? Bawahan macam apa yang dia miliki? Mereka berdua benar-benar pasangan yang serasi. Itu tidak ada gunanya bagiku. Kalau kau ingin menyelidiki seseorang, kau seharusnya menyelidiki kakak perempuanmu. Kamu tidak perlu menyelidiki kakak perempuanku. Kalau kamu punya ide di akhir bulan, lakukan saja dalam beberapa hari ke depan. Ji Qingyan. Begitu saja. Bisakah kalian berdua membicarakan hal yang normal? Ini rapat, kata Ji Qingyan dengan wajah datar. Kakak senior, jangan malu-malu. Kamu sudah dewasa. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Itu juga tidak akan berhasil. Tidak masalah, aku hanya seorang akuntan kecil. Aku tahu apa yang harus kulakukan, goda He Yuanyuan, lalu menatap Lin Yi. Bos, kontraknya sudah pasti. Dalam beberapa bulan, barangnya akan dikirim. Apakah kita benar-benar akan memberinya sisa uangnya? Tanya He Yuanyuan. Tidak ada gunanya meskipun kita membeli keripik sebanyak itu. Siapa bilang aku benar-benar akan membelinya? Apa tidak ada klausul pelanggaran kontrak? Apa yang kamu takutkan? Aku tahu, kata He Yuanyuan dengan cemas. Baru-baru ini, saya bertanya kepada saudara Qi tentang hal itu.
Teknologi chip 1.0 Cisco sudah merupakan teknologi tertinggi di industri chip Tiongkok. Banyak pakar terkait mengatakan bahwa perkiraan konservatifnya adalah bahwa selama 3 tahun ke depan, industri chip di Tiongkok dapat dimonopoli oleh Cisco. Dari segi teknologi, tidak masalah bagi mereka untuk tetap menjadi pemimpin di industri ini, jadi klausul anti kompensasi kita tidak ada gunanya. Aku juga punya keraguan, kata Qing Yan. Cisco tidak akan menyetujui kompensasi 10 kali lipat jika mereka tidak memiliki keyakinan untuk mendukungnya. Terlalu picik untuk mencoba berurusan dengan Cisco sendirian. Risikonya terlalu besar. Qing Yan terdiam. Dan aku agak bingung. Kenapa kau mau berurusan dengan Cisco? Mereka peneliti, jadi seharusnya mereka tidak ada hubungannya denganmu. Jangan khawatir, kamu akan segera mengetahuinya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Keduanya tidak tahu apa yang sedang direncanakan Lin Yi. Namun, mereka tampaknya tidak terlalu khawatir. Dengan kepribadiannya, seharusnya dia tidak dirugikan. Pemimpin, sekarang setelah ibu kota Lingyun didirikan, apakah ada hal spesifik yang ingin Anda sampaikan? Tanya He Yuan. Pada tahap ini, kita harus fokus pada industri teknologi terlebih dahulu. Kita juga perlu memberi perhatian khusus pada proyek-proyek yang melibatkan mata pencaharian masyarakat, kata Lin Yi. Berusahalah sebaik mungkin untuk menjadi investor malaikat. Kamu dan Old Qi harus lebih berani. Jangan takut kehilangan uang. Bahkan jika kita berinvestasi di 100 perusahaan dan hanya berhasil di satu, kita akan mampu menutupi kerugian kita. Lakukan saja dengan berani. He Yuan selalu teliti dalam hal-hal serius. Ia mencatat kata-kata Lin Yi di buku catatannya dan bersiap untuk menerapkannya satu persatu. Selain itu, pusat data besar dan komputasi awan juga merupakan hal terpenting. Jalankan kedua proyek ini sesegera mungkin. Ini akan menjadi fondasi Lingyun Group. Tidak boleh ada kesalahan. Saya mengerti. Cukup sekian yang ingin kukatakan. Ayo kita lakukan sekarang. Oke. Mereka bertiga membahas detailnya selama setengah jam lagi sebelum mengakhiri pertemuan. He Yuan pun pergi dan tidak mengganggu mereka berdua lagi. Lin Yi hendak pergi setelah He Yuan pergi, tetapi dia menyadari bahwa Ji Qingyan sedang menatapnya dengan aneh. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Ini sudah hampir akhir bulan, jadi jangan bilang kamu punya pikiran lain. Bab 247. Aku mau berenang. Kamu mau ikut? Omong kosong apa yang kau katakan? Ji Qingyan menegur, aku sudah memesan satu set gaun, aku akan mengambilnya nanti, ikut aku. Kamu sudah pesan satu set gaun. Apa kamu mau pakai ke acara? Besok ada makan malam amal. Semua pemimpin kota Zonghai akan hadir. Saya juga ada di daftar tamu. Saya harus ke sana dan melihatnya. Ji Qingyan menyisir rambutnya dan berkata, kebetulan sekali yayasanmu sudah berdiri. Ayo kita pergi bersama. Aku bosan pergi sendiri. Baiklah. Lagi pula aku tidak ada urusan. Kalau begitu sudah beres. Ji Qingyan tersenyum dan berkata, aku akan berkemas sekarang. Kita berdua akan pergi membeli pakaian kita, lalu pergi ke supermarket. Pergi ke supermarket. Ya, kamu tinggal sendiri dan karena kulkasmu kosong, aku akan pergi membeli sesuatu untukmu. Kulkasku penuh. Kalau kamu butuh sesuatu, pasti ada yang bisa memberikannya, kata Lin Yi acuh tak acuh. Kamu nggak bisa kasih aku semuanya, kan? Ayo kita ke supermarket. Mungkin ada yang bisa kamu pakai. Saya pikir kamu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk datang ke rumah saya dan menikmati makanan gratis. Aku bahkan belum makan siang, dan sekarang perutku sudah kempes. Kamu mau tanggung jawab nggak? Bahkan jika kamu mengatakan itu, aku tidak ingin mendengarnya, kata Lin Yi. Aku hanya meminta pertanggungjawaban seseorang ketika perutku terlalu besar. Perutmu terlalu kecil, jadi bagaimana mungkin kau menyalahkanku? Omong kosong lagi. Ji Qingyan mencubit Lin Yi. Apa tidak ada istirahat bagi orang jahat? Kalau kau tidak menggodaku, kau mau mati. Lalu kamu masih mau makan makananku. Apa ada masalah kalau aku menggodamu? Tidak. Menjual jiwamu demi makanan. Kau sungguh tak berguna. Ji Qingyan tertawa seperti anak yang naif. Aku tidak akan berguna selama kamu bisa memasak untukku. Lin Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika melihat betapa lucunya Ji Qingyan. Baiklah kalau begitu, aku tidak ada kelas di sore hari, jadi aku akan mengikuti pengaturanmu. Ya, begitulah. Ji Qingyan menatap Lin Yi. Kalau begitu aku tidak akan ke rumahmu malam ini. Kita akan ke rumahku. Semuanya sudah siap, dan akan lebih mudah untuk memasaknya. Itu bukan ide bagus. Rumahmu terlalu berbahaya. Orang tuamu sangat tidak terduga. Bagaimana kalau mereka muncul lagi seperti terakhir kali? Tidak kali ini,
kata Ji Qingyan sambil menepuk dadanya. Mereka sedang berlibur dan baru akan kembali beberapa hari lagi. Kamu bisa mampir kali ini. Kamu mengatakan hal yang sama terakhir kali. Ji Qingyan salah. Baiklah, aku akan ke rumahmu hari ini. Sore harinya, Ji Qingyan kembali sibuk di kantor. Lin Yi, di sisi lain, sedang bermain video game di sofa seperti seorang paman yang dimanja. Lin Yi adalah orang pertama yang berani bersikap kurang ajar di kantor Qingyan. Pada pukul 3 sore, Qingyan selesai meninjau dokumen di tangannya dan berkata kepada Lin Yi. Ayo kita ambil pakaiannya sekarang. 20 menit kemudian, mobil Lin Yi tiba di sebuah toko pakaian pesanan kelas atas bernama Miss. Dilihat dari ukuran dan tata letak toko, jelaslah bahwa barang-barang yang dijual di dalamnya pasti bernilai tinggi. Terlebih lagi, dengan pakaian dan standar estetika Ji Qingyan, fakta bahwa dia memilih toko ini sudah membuktikan bahwa toko itu cukup bagus. Nona Ji, gaunnya sudah disiapkan untuk Anda. Silakan coba dulu. Jika Anda tidak puas, kami akan mengubahnya. Baiklah, terima kasih. Ji Qingyan mengambil gaun itu dan berkata pada Lin Yi. Tunggu aku di sini. Aku akan memilih setelan jas bersamamu nanti. Baiklah, kamu bisa mengaturnya. Ji Qingyan membawa gaun itu ke ruang ganti. Begitu keluar, ia langsung menarik perhatian Lin Yi. Ia bagaikan peri yang jatuh dari langit. Senyumnya bagaikan mimpi. Bahkan pelanggan lain di toko pun terpikat. Bagaimana? Apa terlihat bagus? Tanya Ji Qingyan penuh harap. Sangat bagus. Baiklah, berhenti pamer kosakatamu yang luas. Banyak sekali orang di sini. Melihat Lin Yi puas dengan pakaiannya, Ji Qingyan pun ikut senang. Pada saat ini, Ji Qingyan tidak menyadari bahwa pakaiannya lebih dari memuaskan. Halo Nyonya, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Wanita itu berambut pendek dan berbicara dengan nada sopan. Lin Yi dan Ji Qingyan tidak menyangka akan ada seseorang yang datang saat ini. Ada apa? Menurutku gaunmu cukup bagus. Bolehkah aku memilikinya? Aku bisa menawar 20% lebih tinggi. Ji Qingyan menggelengkan kepalanya ketika mendengar bahwa dia meminta untuk membeli gaunnya. Aku tidak punya rencana untuk melakukan ini. Maaf. Nona, apakah menurut Anda tawaran saya terlalu rendah? Jika Anda punya permintaan, silakan bertanya. Tidak perlu bertanya, kata Lin Yi. Itu hanya beberapa koin di sakumu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau tahu siapa aku? Kamu pacaran sama siapa sampai bisa ngomong kayak gitu? Enya sana. Dia kesini cuma mau beli baju, tapi malah ketemu orang sok penting. Dia seharusnya memeriksa almanaknya pagi ini. Wanita berambut pendek itu menggertakkan giginya karena marah saat melihat Lin Yi dan Ji Qingyan pergi. Dia mengambil pakaiannya sendiri dan pergi dengan marah. Di luar toko pakaian, ada sebuah Alfred. Gadis berambut pendek itu masuk ke dalam mobil setelah keluar dari toko. Di dalam mobil itu, selain pengemudi juga ada seorang wanita berambut panjang. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti mengenali bahwa wanita ini adalah selebriti wanita populer saat ini, Liu Fangfei. Kenapa wajahnya muram? Liu Fangfei bertanya setelah melihat ekspresi asistennya. Kak Fei, aku baru saja melihat seorang wanita di toko. Dia sedang mencoba gaun malam yang sangat bagus. Kupikir gaun itu akan terlihat bagus untukmu, jadi aku ingin menawar lebih tinggi untuk membelinya, tetapi wanita itu tidak tahu apa yang cocok untuknya dan sama sekali tidak mau menerimanya. Sungguh menyebalkan. Tidak perlu. Meskipun gaunnya agak jelek, aku masih bisa mengalahkan semua orang dengan temperamenku. Benar. Kurasa orang itu hanya selebritas internet biasa. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Suster Fei. Lin Yi, apa menurutmu gaun ini benar-benar bagus? Kamu tidak bohong, kan? Di dalam mobil, Ji Qingyan bertanya lagi. Kenapa aku harus bohong? Hatiku gatal. Aku ingin menyelesaikannya sebelum akhir bulan. Ji Qingyan tertegun sejenak sebelum bereaksi. Sadarlah. Mengemudilah dengan benar dan pergilah ke supermarket. Mereka berdua pergi ke supermarket di Times Square dalam perjalanan. Karena mereka akan pergi ke rumah Lin Yi, Ji Qingyan membeli banyak barang. Kebanyakan dari barang itu adalah kebutuhan sehari-hari, dan dia bahkan memilih beberapa jenis masker wajah untuk Lin Yi. Ketika dia membungkuk untuk memilih barang dan membandingkan harganya, seluruh tubuhnya memancarkan aura seorang ibu rumah tangga. Sesampainya di rumah, Lin Yi pergi ke dapur. Ji Qingyan membantu memasukkan buah-buahan ke dalam kulkas, dan kebutuhan sehari-hari lainnya ke kamar mandi. Dia juga mandi dan berganti piyama. Dari penampilannya, kau tidak akan pergi malam ini. Tentu saja tidak, jawab Ji Qingyan dengan tenang. Kamu bisa mengantarku bekerja besok.
Bagi Ji Qingyan, tinggal di rumah Lin Yi tampak biasa saja. Bukan masalah besar. Lin Yi tidak menganggapnya masalah. Semuanya berjalan sesuai rencana. Lin Yi, aku ingin makan krem brulimu. Bisakah kamu membuatnya lagi? Tanya Ji Qingyan sambil berdiri di pintu dapur. Kamu mau berapa banyak? Buat 6. 2 untuk malam ini, dan 4 sisanya akan kubawa ke kantor besok. Besoknya cuacanya akan dingin. Aku akan membuatnya untukmu lebih awal. Tidak perlu, tidak perlu. Qingyan langsung menolak. Itu terlalu merepotkan. Ada oven di dapur. Aku akan memanaskannya saja. Baiklah kalau begitu. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia mulai mengolah makanannya. Sama seperti sebelumnya, 4 hidangan dan 1 sup, Qingyan telah bekerja keras membantu memotong dan mencuci sayuran, dan gerakannya pun perlahan membaik. Puding karamel buatanmu sungguh lezat. Setelah mencicipinya, wajah Ji Qingyan menunjukkan rasa kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukankah kamu bilang kamu hanya mau makan 2? Ini sudah yang ketiga. Aku baru saja memikirkannya. Aku akan membawa 3 ke kantor besok, kata Ji Qingyan. Kebetulan aku tidak makan banyak tadi pagi. Aku baru kenyang kalau makan 3. Setelah makan, Ji Qingyan merasa sangat puas. Dia duduk di sofa dan menyentuh perutnya. Jika saya terus makan seperti ini, berat badan saya akan turun melewati 105. Beratmu 175 pon. Beratmu seharusnya tidak lebih dari 105 pon, kan, kata Lin Yi. Dan semua daging di tubuhmu sudah berada di tempat yang tepat. Aku tidak tahu seberapa gemuknya kamu. Hehe, aku anggap itu pujian. Ji Qingyan mengubah posisinya dan duduk dari sofa. Guru Lin memasak makanan yang lezat untukku. Aku mau berenang. Kamu mau ikut? Bab 248. Tsundere dan lucu. Karena kamu sudah mengundangku dengan tulus, aku memutuskan untuk menyetujui permintaanmu agar tidak menyakiti hati kecilmu. Cek, kamu masih berpura-pura menjadi orang baik setelah memanfaatkanku. Ji Qingyan berdiri dan naik ke atas. Ketika turun lagi, ia sudah berganti pakaian renang. Meski dia mengenakan handuk, orang bisa melihat bahwa Ji Qingyan tidak mengenakan pakaian terusan. Aku juga bawa celana renangmu. Cepat pakai, aku tunggu di luar. Lin Yi keluar setelah berganti celana renang. Dia memperhatikan Ji Qingyan sudah ada di dalam air. Kakinya yang ramping bergoyang maju mundur bagaikan putri duyung yang mempesona. Ji Qingyan memanggil Lin Yi saat melihatnya keluar, tetapi matanya terpaku padanya selama beberapa detik. Bagaimana orang ini melatih otot perutnya? Dia sangat tampan. Tubuhnya bahkan lebih baik dari tubuhnya. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Lin Yi melompat turun begitu dia selesai berbicara. Dia membuat cipratan besar, tetapi sudah terlambat bagi Qingyan untuk menghindar. Lin Yi, kamu melakukannya dengan sengaja. Aku takut kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi aku ingin segera turun. Bagaimana bisa kamu bilang aku sengaja melakukannya? Kau sengaja melakukannya. Kau menyiramkan air ke sekujur tubuhku. Kamu sudah di kolam renang. Wajar kalau kamu basah, kan? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak bisa menang melawanmu. Keduanya berenang di kolam selama beberapa saat di bawah sinar bulan yang terang sebelum mereka keluar satu demi satu. Pakai handuk. Jangan sampai masuk angin, kata Lin Yi. Ji Qingyan tersentuh dan tersenyum pada Lin Yi. Kau sendiri yang bilang. Kalau aku pakai handuk, kau tidak akan bisa melihat apapun. Aku sudah melihat semua yang perlu kulihat. Aku akan melihatnya saat kamu tidak memakai apapun. Kamu tidak akan mendapat kesempatan. Mereka berdua berbaring di bangku ketika dia melihat ekspresi tidak puas di wajah Qingyan. Lin Yi tersenyum. Aku merasa kau merencanakan ini semua hanya untuk memanfaatkan kolam renangku. Tidak ada cara lain, kata Ji Qingyan. Aku tidak punya kolam renang di rumah, dan aku terlalu malu untuk keluar. Karena kamu tidak berinisiatif mengajakku, ini satu-satunya cara. Kamu cuma mau berenang, kan? Nanti aku kasih kunci dan kartu akses. Kamu bisa datang sendiri kalau mau berenang. Itu tidak akan berhasil, kata Ji Qingyan. Aku hanya akan datang kalau kamu mengundangku. Aku tidak akan datang kalau kamu tidak mengundangku. Lin Yi berbicara ketika dia melihat tatapan arogan Ji Qingyan. Kalau begitu aku akan memberimu rumah. Ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Kamu bisa datang ke sini sesukamu. Aku juga tidak mau. Ji Qingyan menggelengkan kepalanya. Aku hanya bisa datang jika kamu mengundangku. Dengan begitu, aku akan terlihat cantik. Saya tidak bisa berbuat apapun untuk membantu Anda. Mereka berdua beristirahat sejenak. Kemudian, ia menarik Lin Yi ke dalam air dan berenang beberapa putaran sebelum mereka pulang dengan puas. Keesokan paginya,
Saat dia bangun, dia mencium aroma yang kuat. Ji Qingyan yang tadinya berantakan langsung bersemangat dan berlari turun ke bawah. Dia menemukan Lin Yi telah membuat 4 krem brulis dan menaruhnya di atas meja. Makan ini untuk sarapan. Rasanya tidak akan enak saat kamu sampai di kantor. Kamu membuat 4 yang baru untukku. Ji Qingyan mengulurkan 2 jarinya dan menciumnya sebelum menempelkannya di bibir Lin Yi. Aku tidak menggosok gigiku pagi ini, jadi aku akan memberimu ciuman terbang. Melihat wajah imut Ji Qingyan, Lin Yi merasa itu bahkan lebih baik daripada sinar matahari di luar. Pergilah mandi, lalu turun dan makan. Saya ingin makan dulu, bolehkah saya mencuci piring nanti? Aku takut krem brulinya dingin setelah aku mandi. Aku ingin makan sesuatu yang hangat. Oke. Ji Qingyan mengambil krem broli. Kamu juga harus mencobanya, krem bruli ini benar-benar lezat. Aku tidak terlalu suka makanan manis. Kenapa kamu tidak makan saja? Kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara. Dia terus berkata bahwa dia tidak makan banyak untuk sarapan, tetapi keempat krem brulis dengan cepat dihancurkan oleh Ji Qingyan. Aku sudah memutuskan untuk tidak memakan makananmu selama sebulan ke depan, kata Ji Qingyan dengan sungguh-sungguh. Ada apa? Kamu berencana menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan itu satu hal, tapi aku tidak bisa selalu memaksamu memasak untukku, kata Ji Qingyan. Biasanya, perempuan memasak untuk laki-laki. Laki-laki tidak bisa selalu ada di dapur. Itu pertanda sial. Ini tidak seserius yang kau katakan. Ini semua tahayul feodal. Itu juga tidak akan berhasil, kata Ji Qingyan. Aku sudah memutuskan. Kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini, jadi aku akan memasak untukmu. Itu adil. Tapi, perlu kukatakan sebelumnya, meskipun masakanku tidak enak, kamu tidak boleh tidak menyukainya. Aku pasti akan memberimu muka karena kau mengambil inisiatif melakukan ini. Ya, dia anak yang baik. Lin Yi mengantar Qingyan ke kantor setelah mereka selesai makan. Sebelum dia keluar dari mobil, Qingyan berkata, makan malam amal dimulai pukul 5 sore. Ingat jemput aku pukul 4. Jangan khawatir, aku tidak akan lupa. Aku pergi dulu. Hati-hati di kelas, nanti kamu cedera kalau main basket, kata Ji Qingyan dengan manis. Juga, ingatlah untuk memakai sepatu basket yang kubelikan untukmu agar kamu bisa melompat lebih tinggi dan menembak dengan lebih akurat. Tidak masalah. Lin Yi mengeluarkan 1 set kunci cadangan. Ini kunci rumahku. Kamu yakin tidak mau menyimpan 1 set? Saya yakin, kata Ji Qingyan. Asalkan kamu sering mengundangku. Tidak masalah. Kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa jam 4 sore. Setelah mengantar Ji Qingyan, Lin Yi pergi ke sekolah. Halo, Guru Lin. Begitu Lin Yi keluar dari mobil, seorang gadis datang menyambutnya. Halo, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Guru Lin, saya ingat Anda mengendarai supercar ke sekolah beberapa waktu lalu. Kenapa sekarang Anda mengendarai Sari? Mobil itu milik temanku. Sari ini milikku. Lin Yi tidak ingin memamerkan kekayaannya di tempat seperti sekolah. Mereka masih mahasiswa, jadi lebih baik tidak memberitahu mereka tentang hal-hal tertentu. Aku mengerti, kata gadis berambut panjang itu. Tapi jangan khawatir, Guru Lin. Sekalipun Anda naik sepeda ke kantor, kami tetap ingin Anda. Lumayan. Meskipun uang itu penting, kita tidak boleh terlalu materialistis. Semuanya harus berdasarkan realita. Ya, kami akan mengingat ajaranmu. Lin Yi tiba di kantor setelah dikelilingi lebih dari 10 gadis. Ia mendapati guru-guru lain sudah tiba, dan ia adalah orang terakhir yang masuk. Sial. Pemain judgement ini terlalu lemah. Kamu bahkan tidak tahu cara menyembuhkan, jadi apa gunanya memilih judgement? Lin Yi mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki kantor, hanya untuk melihat Sugar melempar teleponnya di atas meja. Menurutmu siapa yang bertanggung jawab atas penyembuhan? Bisakah kau menggunakan otakmu untuk bermain? Aku lupa, otakmu dimakan zombie. Judgement punya kemampuan penyembuhan. Kalau dia menyembuhkanku, aku tidak akan mati, dan mereka tidak akan mendapatkan karakter itu. Lin Yi melirik puncak-puncak Sugar yang menjulang tinggi. Kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri, jadi kamu tidak membutuhkan bantuan judgement. Bab 249. Guru pendidikan jasmani sakit tanpa alasan. Bagaimana itu bisa terjadi? Sugar mengangkat teleponnya lagi dan menatap Lin Yi dengan penuh harap. Ayo main beberapa putaran. Aku tidak punya waktu. Aku ada kelas basket nanti, jadi aku tidak bisa menyelesaikan 1 ronde pun. Oh iya, ngomong-ngomong soal kelas basket, aku jadi ingat sesuatu, kata Sugar. Direktur Wang dari kelompok riset pendidikan jasmani baru saja menelepon saya. Dia bilang guru aerobik,
Zhang, sedang sakit dan ingin Anda menggantikannya. Hah? Lin Yi terdiam. Guru aerobiknya sakit dan dia ingin aku menggantikannya. Kamu yakin? Itulah yang dikatakan Direktur Wang di telepon. Saya tidak bisa menolaknya, jadi saya setuju atas nama Anda. Ada beberapa guru perempuan di kelompok riset pendidikan jasmani. Kalaupun Zhang sakit, dia seharusnya tidak bergantung padaku, kan, kata Lin Yi. Dan saya melihat Zhang kemarin setelah kelas taekwondo saya. Dia penuh energi dan tidak terlihat sakit sama sekali. Yah, aku tidak tahu, tapi kamu harus ikut kelas ini. Dia menanyakan namamu. Lin Yi akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Penyakit misterius guru pendidikan jasmani itu mungkin muncul kembali di universitas. Baiklah kalau begitu, kapan kelas aerobiknya? Bagi Lin Yi, tidak masalah kelas apa yang dia miliki, yang penting ada kelas. Selain kelas aerobik, hari ini juga ada kelas basket. Setelah semua kelas selesai, progres misinya akan menjadi 5/20 dan dia akan selangkah lebih dekat untuk menyelesaikan misi pamungkas. Kelas aerobik adalah kelas pertama di sore hari, dan diadakan di pusat kebugaran. Anda bisa menemukannya di sana. Oke. Lin Yi pergi ke pusat kebugaran setelah merapikan sedikit dan bersiap-siap untuk kelas. Kelas hari ini berbeda dari kemarin. Ada sekelompok mahasiswa baru di sini. Tidak ada anggota tim sekolah di kelas ini. Mereka semua siswa biasa, dan mereka tidak terlalu mempermasalahkan penampilan Lin Yi. Berita tentang Lin Yi yang mengalahkan Fu Qingshan sehari sebelumnya telah menyebar melalui forum sekolah. Para siswa dipenuhi dengan antisipasi untuk kelas hari ini, berharap Lin Yi dapat melakukan aksi keajaiban. Namun, mereka kecewa karena 3/4 waktunya dihabiskan untuk latihan fisik. Sisanya mereka habiskan untuk berlatih beberapa latihan menembak, yang ternyata sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Setelah kelas, Sugar membelikan Lin Yi makan siang. Seperti kata pepatah, apa yang kita lakukan akan kita dapatkan. Setelah makan, dia bermain 2 kali dengan Sugar, lalu mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk kelas. Ketika Lin Yi keluar, dia mendapati beberapa gadis berdiri di pintu kantor. Ada apa? Guru Lin, kami menunggu Anda pergi ke kelas aerobik. Pergi saja ke pusat kebugaran dan tunggu aku. Apa yang kamu tunggu di sini? Kita harus menghargai kesempatan ini. Zhang tidak mudah jatuh sakit. Saya tidak tahu kapan dia akan sakit lagi, kata seorang gadis bertubuh tinggi. Saya pikir kalian ingin Zhang terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Itu tidak perlu. Tidak masalah asalkan dia sakit pada waktu tertentu. Lin Yi terdiam. Sungguh, ia tak bisa berbuat apa-apa terhadap para siswa ini. Dia merasa bahwa kelas aerobik berikutnya akan menjadi tantangan terbesar dalam hidupnya. Alasan mengapa Lin Yi memiliki pemikiran seperti itu adalah karena dia masih terlalu muda. Dalam waktu dekat, akan ada tantangan yang lebih besar daripada kelas aerobik yang menunggunya. Dia dikelilingi oleh beberapa gadis. Lin Yi segera tiba di kelas aerobik. Begitu memasuki pintu, aroma parfum campuran langsung menyerbu hidungnya. Aroma yang sangat menggairahkan. Saat Lin Yi masuk, dia menyadari bahwa ada hal yang lebih menarik menantinya. Ada lebih dari 60 gadis di kelas aerobik. Kebanyakan dari mereka mengenakan celana pendek, sementara sisanya mengenakan celana ketat, seperti gadis-gadis dalam video Douyin yang memamerkan bentuk tubuh mereka setiap hari. Kebanyakan gadis juga mengenakan tank top yang memperlihatkan pusar mereka. Pemandangan itu tak terlukiskan dengan kata-kata. Lin Yi merasa dirinya semakin tua saat melihat para mahasiswi muda dan cantik ini. Dunia mereka penuh warna, tetapi dunia orang dewasa sangat sederhana. Hanya ada abu-abu. Halo, Guru Lin. Para gadis berusia 60-an lebih itu menyambut Lin Yi saat ia masuk. Kegembiraan mereka tak terlukiskan. Pemandangan di depannya memberi Lin Yi sebuah penglihatan. Dia merasa seperti telah menerjang sarang serigala betina. Terkadang, menjadi terlalu tampan bukanlah hal yang baik. Berdiri dengan benar, kelas akan segera dimulai. Lin Yi melihat ke arah pintu ketika mendengar suara itu. Itu Zhang, guru aerobik. Nama Zhang adalah Zhang Sui. Ia tidak tinggi, dan tubuhnya agak bulat. Meskipun tidak terlalu cantik, ia sangat sedap dipandang. Guru Zhang, apakah Anda tidak sakit? Tanya Lin Yi. Bukan tanggung jawab kami, para guru pendidikan jasmani, ketika kami diizinkan sakit, Zhang Sui tersenyum tak berdaya. Mereka bilang aku sakit, jadi kurasa aku memang sakit. Benarkah, Guru Zhang? Kau menyerah begitu saja? Tanya Lin Yi. Saya tidak punya pilihan. Saya ingin bertemu Guru Lin, jadi saya bekerja sama dengan mereka, kata Zhang Sui. Aku sudah selesai, pikir Lin Yi. Apakah aku bisa keluar hari ini atau tidak, tergantung pada Tuhan. Guru Zhang, bagaimana kalau begini?
Saya akan ikut dengan Anda untuk kelas hari ini, tetapi Anda akan menjadi instruktur utama. Saya tidak pandai aerobik, dan saya benar-benar tidak tahu harus mengajarkan apa kepada mereka. Berkat kebijaksanaan sang bijak, Lin Yi sangat mahir dalam aerobik. Setidaknya, ia tidak lebih buruk dari Zhang Sui. Namun, menurutnya, anak laki-laki terlalu feminin jika melakukan senam aerobik, sehingga ia pun mencetuskan ide ini untuk menghindari latihan tersebut. Tidak masalah. Lagi pula, mereka sebenarnya tidak ingin kamu mengajari mereka. Benar, benar, benar. Selama Guru Lin mengawasi kita melompat, kita tidak akan lelah bahkan setelah melompat seharian. Guru Lin, Anda harus menilai kami dan melihat siapa yang melompat lebih baik. Guru Lin, jangan berdiri terlalu jauh dari kami. Tetaplah dekat dengan kami, kata Zhang Sui. Apa-apaan ini? Lagi pula aku kan cowok. Nggak bisa ya kalian lebih pendiam. Lin Yi duduk bersila. Ia tidak ada hubungannya dengan kelas ini, dan ia hanya perlu duduk saja. Tak lama kemudian, kelas aerobik resmi dimulai. Musik mengalun saat Zhang Sui memimpin sekitar 60 siswi untuk meninjau gerakan yang telah mereka pelajari sehari sebelumnya. Lin Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah saat melihat siswi-siswi muda dan cantik di depannya. Setiap gelombang lebih kuat dari gelombang sebelumnya. Setelah menonton beberapa saat, Lin Yi mulai merasa sedikit lelah. Orang-orang ini hanya bisa dianggap gelombang kecil. Jika itu Ji Qingyan dan Suge, pemandangan itu akan sebanding dengan tsunami. Bang! Saat Lin Yi tengah memikirkan kapan ia akan mengajak Ji Qingyan berenang lagi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis pingsan. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat gadis-gadis lain dan Zhang Sui menghentikan apa yang mereka lakukan dan bergegas menghampiri gadis yang pingsan itu. Tianxin, ada apa denganmu? Bangun, jangan menakuti gurumu. Wajah gadis itu menjadi pucat ketika dia melihat gadis yang pingsan. Lin Yi mendorong kerumunan itu menjauh dan berjalan mendekat, mencubit gadis itu dengan jarinya. Dalam beberapa detik, gadis yang pingsan itu sadar kembali dan berkata dengan lemah. Ma, guru, ada apa denganku? Tidak apa-apa, kembalilah dan makan sesuatu yang enak, jangan membuat dirimu menderita. Makan sesuatu yang enak. Gadis itu panik dan wajahnya semakin pucat. Guru, jangan menakuti saya, apakah saya menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Apa hubungannya ini dengan penyakit terminal? Aku cuma mau kamu makan sesuatu yang enak. Guru, jangan bohong, katakan saja apa yang ingin guru katakan. Biasanya, guru hanya akan mengatakan hal seperti itu kepada orang yang sakit parah. Lin Yi terdiam. Bagaimana mungkin orang dengan IQ seperti ini bisa masuk universitas? Kamu kurang gizi, gula darahmu terlalu rendah, dan kamu pingsan karena olahraga berat. Kalau aku tidak memberimu makanan enak, apa kamu akan makan apa-apa? Bab 250. Keindahan tak terukur. Jadi begitulah adanya. Gadis bernama Tianxin itu mengendurkan syarafnya yang tegang, seolah-olah dia baru saja keluar dari gerbang neraka. Lin Yi berdiri tanpa berkata-kata. Siapapun yang punya permen di sakunya, beri dia sepotong, lalu pergi ke rumah sakit. Mengerti, Guru Lin. Kelas aerobik terhenti sejenak karena Tianxin, lalu kembali normal. Lin Yi duduk di samping dan akhirnya mengerti mengapa kaisar kuno suka menonton banyak gadis cantik menari. Itu sungguh menyenangkan. Setelah kelas, Lin Yi menyadari bahwa sudah hampir pukul 3, jadi dia tidak kembali ke kantor dan malah pergi ke tempat Ji Qingyan. Kamu datang pagi-pagi sekali. Baru jam setengah 4, kata Ji Qingyan. Aku ada kelas sore tadi. Aku ingin mampir karena tidak ada kegiatan, kata Lin Yi. Benar. Datanglah padaku saat kamu tidak ada urusan. Aku akan menjagamu, kata Qingyan. Kalau kamu bosan, main saja di komputer. Aku akan merias wajah dan berganti pakaian. Kalau tidak, kita mungkin akan terlambat. Oke silahkan. Qingyan merias wajahnya dengan sangat cepat. Butuh waktu sekitar 20 menit untuk menyelesaikannya. Lin Yi merasakan dunia menjadi sunyi saat Ji Qingyan berjalan ke arahnya. Dia menahan napas dan fokus pada wanita di depannya. Gaun hitam yang menutupi dadanya jatuh ke lantai. Gaun itu panjang dan elegan. Lengan Ji Qingyan yang indah tampak mulus, dan tulang selangkanya sangat indah. Kontras sekali dengan kulitnya yang seputih salju. Meskipun pakaian Ji Qingyan yang biasa dapat menonjolkan bentuk tubuhnya, dibandingkan dengan gaun malam ini, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Gaun malam yang pas di badannya menutupi seluruh lekuk tubuhnya yang anggun. Tubuhnya yang tinggi serasi dengan sepatu hak tinggi bertahtakan kristal hitam. Garis-garis sempurnanya bagaikan lengkungan emas paling indah dalam lukisan seorang pelukis. Ji Qingyan juga berusaha sebaik mungkin untuk mencocokkan perhiasannya. Kalung, anting-anting, dan gelang,
terutama safir besar pada kalung di dadanya, seperti kolam air laut yang dalam. Set perhiasan ini membuat Ji Qingyan yang awalnya anggun tampak lebih anggun dan berwibawa. Lin Yi, menurutmu ini terlihat bagus? Ji Qingyan mengangkat ujung roknya dan bertanya dengan ragu. Bukankah merayu seseorang itu suatu kejahatan? Hehe, setidaknya kamu tahu cara berbicara. Qingyan merasa sedikit malu saat melihat Lin Yi menatapnya dengan linglung, tetapi dia merasa senang di dalam. Bajumu juga ada di dalam. Ganti baju dulu, baru keluar. Saat Lin Yi berganti pakaian, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Mereka berdua pergi ke tempat parkir bawah tanah bersama. Bawa mobilmu hari ini, kata Lin Yi setelah keluar dari lift. Ambil mobilku. Aku nggak bawa mobil bagus waktu ke sekolah siang hari. Kamu nggak bisa ngarep aku bawa kamu ke acara makan malam amal naik mobil, kan? Apa masalahnya? Itu cuma naik kendaraan biasa, kata Ji Qingyan. Dan sarimu nyaman sekali untuk diduduki. Apakah kamu tidak takut kehilangan muka? Jika aku masih membutuhkan mobil untuk menyelamatkan mukaku, aku akan menyia-nyiakan beberapa tahun terakhir dalam hidupku. Itu masuk akal. Lin Yi tertawa ketika dia masuk ke mobil dan membawa Ji Qingyan ke pesta amal. Hotel Yunlan adalah hotel bintang 5 yang bersaing dengan Hotel Peninsula. Hotel ini baru saja selesai dibangun tahun lalu, sehingga gaya arsitektur dan dekorasinya sedikit lebih modern dibandingkan Hotel Peninsula. Konsensus umum adalah bahwa Hotel Yunlan sedikit lebih baik daripada Hotel Peninsula. Saat itu, karpet merah panjang terbentang di depan Hotel Yunlan. Karpet itu panjangnya puluhan meter dan membentang hingga lengkungan di luar pintu. Di kedua sisi karpet merah terdapat pagar putih, dengan para wartawan berbaris di luarnya karena ketenaran daftar tamu malam ini. Jamuan amal hari ini mengundang banyak pengusaha dan selebritas. Jika para jurnalis ini melaporkannya, pasti akan menjadi berita utama besok. Wow, lihat, bukankah itu bintang besar Liu Fangfei? Dia jauh lebih tampan secara langsung daripada di TV. Benar. Kudengar dia baru saja membintangi drama Istana lagi. Kalau sudah rilis, mungkin semua orang akan puas untuk sementara waktu. Dia pantas mendapatkan ketenaran yang dimilikinya saat ini. Dia tidak hanya cantik, tetapi juga mahir bermain piano dan biola. Dia bisa dibilang serba bisa. Menurutku, tamu wanita tercantik di jamuan amal hari ini pastilah Liu Fangfei. Melihat kilatan dan diskusi yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, Liu Fangfei merasa sangat puas. Dasar orang desa yang belum pernah melihat dunia. Di seluruh Tiongkok, adakah wanita yang lebih cantik dariku? Sungguh lucu. Kakak Fei, ayo masuk dulu. Asisten Liu Fangfei berbisik, saya baru saja mendengar Tuan Muda Qin sepertinya sudah tiba. Tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Tuan Muda Qin datang sepagi ini. Liu Fangfei sangat gembira. Tujuan utamanya datang ke sini kali ini adalah untuk membangun hubungan dengan Qin Han. Dalam industri hiburan, modal adalah raja, dan siapapun yang punya uang adalah patriark. Baru-baru ini, keluarga Qin mulai tertarik dengan ide memasuki industri hiburan. Jika mereka bisa terhubung dengan Qin Han lebih awal, maka dalam 5 tahun ke depan, mereka akan bisa duduk kokoh di singgasana aktris papan atas. Dia seharusnya ada di sini, tapi Tuan Muda Qin tidak diketahui keberadaannya. Saat aku masuk, aku harus mencarinya dengan saksama. Ya, ingat, kau harus terhubung dengan Tuan Muda Qin. Jangan membuat kesalahan, Liu Fangfei mengingatkan. Sayang sekali. Kalau saja aku bisa mengambil gaun malam itu kemarin, Suster Fei mungkin akan lebih bersinar lagi. Kalau Tuan Muda Qin melihatmu memakainya, dia pasti akan terpesona padamu. Tidak apa-apa. Liu Fangfei bertingkah genit sambil memainkan tasnya di depan kamera. Ia berkata, itu cuma pakaian. Cantik atau tidaknya tergantung pada temperamen pemakainya. Perbedaan antara selebritas internet dan selebritas biasa jelas terlihat. Mereka cuma sekelompok orang yang baru saja menjadi pusat perhatian. Tak perlu terlalu kalkulatif. Benar sekali. Bagaimana mungkin seorang selebritas internet biasa bisa dibandingkan dengan Suster Fei? Pada saat itu, para wartawan dan orang banyak berseru serempak. Ada apa? Bahkan Sari bisa masuk. Mobil ini sepertinya kurang berkelas. Kenapa ada di sini? Apa ada yang salah? Para wartawan dan orang banyak menjadi bingung. Tamu-tamu hari ini semuanya mengendarai mobil yang nilainya setidaknya $1 juta. Ada apa dengan Sari ini? Di dalam mobil, Lin Yi menatap karpet merah di pintu masuk dan mengerutkan kening. Bukankah ini cuma acara amal? Kenapa ada karpet merah? Kenapa terlihat seperti peragaan busana? Ji Qingyan tahu bahwa Lin Yi pada dasarnya rendah hati dan tidak menyukai situasi seperti ini. Dia tersenyum dan berkata, perjamuan amal modern telah berubah.
Formatnya lebih penting daripada maknanya, sehingga menjadi seperti ini. Hanya sedikit orang seperti Anda yang beramal demi amal itu sendiri. Lin Yi mengerutkan bibirnya dan berkata, kau benar. Ayo, Guru Lin. Mau jalan bareng di karpet merah? Tanya Ji Qingyan sambil tersenyum. Tidak, ini tidak cocok untukku. Kamu harus melakukannya sendiri. Aku tidak mau mereka memotretku. Aku tahu kau pasti tidak mau. Ji Qingyan menunjuk pintu samping di depan dan berkata, kalau kau tidak mau masuk dari sini, kau bisa masuk dari pintu samping di depan. Setelah itu, kita bertemu di tempat. Tidak masalah. Setelah berdiskusi, Ji Qingyan membuka pintu mobil dan keluar. Kakinya yang panjang dan indah serta gaun malam hitamnya tersingkap, langsung menarik perhatian semua orang. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ketika Ji Qingyan keluar dari mobil, semua orang tak kuasa menahan napas. Wanita ini terlalu cantik. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.